Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Hayu Enggarini, NPM 19170510056 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal internasional yang berjudul An Overview of Distribution Database atau gambaran umum tentang basis data terdistribusi. Nah, di sini ada penjelasan tentang database dikendalikan oleh manajemen database system atau DBMS ini. Nah, pada jurnal kali ini lebih menyajikan gambaran umum tentang sistem database terdistribusi beserta kelebihan dan kekurangan dari database tersebut dan berbagai aspek masalah yang dapat dihadapi dalam sistem database terdistribusi ini. Di sini ada pengantar, dan ini merupakan gambaran dari sistem database terpusat. Ini ada distribusi database system, ada persyaratan sistem database terdistribusi. Nah, salah satu tujuan utama dari sistem database terdistribusi adalah menyediakan tampilan sistem terpusat untuk pengguna akhir. Ada jenis sistem database terdistribusi. Nah, sistem ini diklasifikasikan ada dua tipe. Yang pertama itu ada sistem terdistribusi homogen dan sistem terdistribusi heterogen. Nah, sistem terdistribusi homogen itu ialah dalam database terdistribusi itu semua server menjalankan database yang sama, perangkat lunak sistem manajemen database ini. Kemudian untuk sistem terdistribusi heterogen itu dalam sistemnya itu berbeda dijalankan di bawah kendali DBMS ini. Database ini terhubung untuk mengaktifkan akses ke data dari beberapa situs. Kemudian yang keempat itu ada keuntungan dari database terdistribusi. Itu ada robust atau kuat. Di sini masalah di salah satu bagian organisasi tidak akan menghentikan cabang lainnya untuk kerja gitu. Kemudian ada security atau keamanan. Di sini akses tab dapat dibatasi oleh porsi database mereka. Kemudian ada beberapa keuntungan lainnya. Kemudian yang kelima itu ada kekurangan dari sistem database terdistribusi. Nah, untuk kompleksitas sebuah database terdistribusi lebih rumit untuk disiapkan dan dipelihara dibandingkan dengan sistem database pusat. Kemudian untuk keamanannya itu ada banyak titik masih jarak jauh ke sistem dibandingkan dengan sistem pusat. Kemudian yang keenam itu ada komponen of distribusi database system atau komponen sistem database terdistribusi. Itu ada dua. Yang pertama itu ada manager sistem database, ada pula manajer transaksi terdistribusi. Nah, untuk yang pertama itu, manajer database adalah salah satu komponen utama dari sistem database terdistribusi. Nah, database manager ini merupakan perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk menangani segmen dari database terdistribusi. Nah, untuk distribusi transaksi ini, itu program yang membantu menerjemahkan atau mentranslate permintaan pengguna dan mengubahnya ke dalam format yang diperlukan oleh si manajer database ini. Tipe atau jenis dari database terdistribusi. Nah, untuk mengakses data yang disimpan di lokasi terpencil dengan biaya pengiriman pesan yang lebih sedikit, data harus didistribusikan dengan tepat. Distribusi dapat dilakukan melalui fragmentasi atau replika. Nah, di sini ada horizontal fragmentasi atau fragmentasi horizontal itu merupakan setiap fragment terdiri dari subnet baris relation asli. Nah, ini merupakan gambarnya. Kemudian ada vertikal fragmentasi, itu ialah setiap fragment terdiri dari subnet kolom dan relation asli atau original.
Kemudian ada replika. Replika ini ada beberapa salinan yang disimpan di situs yang berbeda. Saat data telah diperbarui, interval waktu yang ditentukan itu yang pertama itu ada primary site atau situs utama, kemudian ada peer-to-peer. Nah, yang kedelapan itu ada problem atau masalah dalam sistem database terdistribusi. Nah, salah satu masalah utama dalam sistem terdistribusi adalah kebuntuan. Kebuntuan di mana proses meminta sumber daya yang dipegang oleh proses lain di set tersebut dan tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu. Kemudian ada deadlock detection, ada deadlock recovery, dan di sini ada parameter yang dibutuhkan. Nah, parameter yang dibutuhkan untuk diperiksa itu yang pertama itu ada prioritas proses, kemudian ada biaya memulai kembali proses, ada status proses saat ini. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan, distribusi data memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri pada metodenya. Untuk distribusi dan akses data dapat mengarah pada meminimalkan kebuntuan dan karenanya menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang tepat. Mungkin sekian penjelasan tentang jurnal. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.